Oke, kemarin itu udah kita lihat jenis-jenis dari sifat titik kestabilan dari PD linear homogen, eh, ada titik saddle, knot, spiral gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitungnya gitu ya. Jadi sama aja isinya, cuma akan menghitungnya. Kembali untuk mencari solusinya, kita turunkan dulu rumusnya. Jadi kembali diberikan masalah nilai awal ini. Ingat X itu ada dua fungsi, X1 fungsi T, X2 fungsi T gitu ya. Bayangkannya ya, X1 itu populasi gajah, itu X2 itu jumlah populasi kambing gitu misalnya. Jadi X-nya vektor. Dengan waktu T-nya 0 diberikan X0. X0 ini juga vektor. Jumlah gajah sama jumlah kambing awal gitu ya. Oke. Nah, prinsipnya misal X1 dan X2 solusi dari sistem persamaan diferensial di atas, maka solusi umumnya adalah ini nanti itu ya. Nah, masalahnya bagaimana mencari X1 dan X2 vektor ya, supaya dia menjadi solusi dari ini gitu. Nah, untuk itu solusinya tuh dimisalkan berbentuk fungsi ini. Gitu ya. Idenya udah diterima aja gitu ya dari mananya. Itu mau urusan orang matematik lah. Pokoknya dimisalkan solusinya berbentuk ini. Artinya kalau ini disubstitusikan ke sini, memenuhi ruas kiri dan ruas kanan sama gitu ya. Oke. Nah, substitusikan saat ini saya turunkan ini. Ini jangan lupa ya, supaya nggak bingung, V itu nanti dua komponen ya. Populasi gajah, populasi kambing gitu. Kalau nanti makhluknya gajah dan kambing. Nah, saya turunkan hitung ruas kirinya dan hitung ruas kanannya karena solusi dia harus memenuhi ini. Turunannya itu ini sebenarnya A kali si ini sendiri, A kali solusinya sendiri. Oke. Oh ya, yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah nilai lambda dan nilai V1, V2 supaya memenuhi ini ya. Kalau lambdanya udah dapat, V1, V2-nya udah dapat, ya selesai. Itu solusinya. Oke, saya substitusikan. Kemudian saya susun sebagai berikut. Ini diturunkan. Ya. Oh ya, V1, V2-nya nanti udah nggak ada T-nya ya. Nggak bergantung T. V1, V2-nya nanti bilangan aja. Oke. Ini diturunkan. Betul ya? E pangkat lambda T diturunkan menjadi tetap kali turunan atasnya lambda. V-nya ya V1, V2 itu ya jumlah populasi. Itu nanti ini konstanta ini nanti. Jadi ini nggak perlu diturunkan. Jadi jangan dilihat sebagai perkalian. Hanya ini yang diturunkan. Ini V-nya ikut aja. Ruas kanan nggak diubah. Kemudian saya susun supaya bisa disatukan. Bentar. Oh, dicoret aja ya. Dengan mudah dicoret. E pangkat lambda T-nya. Karena E pangkat sesuatu itu pasti non negatif. Jadi kita coret. Nggak mungkin nol gitu ya. Nah, jadi ternyata lambda dan V yang kita cari harus memenuhi hubungan ini. A kali V sama lambda kali V. Dan ini adalah masalah nilai eigen. Masalah nilai eigen itu mencari vektor dan bilangan lambda sehingga memenuhi ini. Kita udah punya caranya di bab matriks. Mencari vektor eigen, mencari nilai eigennya gimana? Caranya. Kita hitung apa?
Lupa. Kita hitung determinan A min lambda I. Sebentar, nanti saya kecepatan. Jadi, lambda dan V adalah pasangan eigen dari matriks A. Cara mencarinya gimana? Ya, kayak yang lalu. Nanti ini akan diperoleh lambdanya 2 buah. Bisa kembar, tapi kita akan membatasi masalahnya akan dapat 2 nilai lambda yang berbeda itu ya. Jadi yang lambdanya kembar nggak akan dibahas. Sebentar. Lambdanya kembar dibahas, yang kompleks yang nggak dibahas. Ya kita lihat ke belakang nanti. Kayak lambdanya. Sebentar. Enggak. Lambdanya yang kembar nggak dibahas. Oke. Nah, kalau udah dapat lambda dan V-nya, maka solusinya tadi ini kan bentuknya. E pangkat, karena ada 2, E pangkat lambda 1 T kali V1 ini. Ditambah ada lambdanya yang satu lagi, E pangkat lambda 2T kali V2. Tambah ini ditambahkan konstanta karena ini. Teoremanya mengatakan konstanta kali ini. Udah cerita ini lupa nggak apa-apa. Sekarang yang perlu sekarang untuk kita mengerjakan soal adalah bagaimana mencari lambdanya, mencari V-nya, kemudian masukkan aja ke sini solusinya. Tentunya nanti digambar gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh-contohnya dengan A yang spesifik. A-nya tertentu. Oke, kita lihat sekarang menghitungnya. Belum. Masih masalah ini. Ini banyak kualitatifnya, banyak mikirnya. Perhatikan sistem persamaan diferensial ini, balik lagi ke sini. Di sini saya gambarkan grafik dari solusinya, gitu ya. Yang nanti ngitungnya beserta null Klein, vektor eigen, dan keduanya. Dan keduanya apa ini maksudnya? Dan solusinya mungkin ya. Kok dan keduanya? Oke. Yang pertama dulu kalau kita lihat. Tadi solusi itu bentuknya ini. Oh, ini disalin juga di sini. Ini solusi. Dengan lambda dan V itu vektor eigen, lambda 2, V2 juga vektor eigen ya. Nah, yang pertama mau dilihat yaitu apa keistimewaan dari perpotongan garis null Klein dengan kurva solusi yang biru? Nah, ini mengulang yang lalu. Coba kita lihat, diperbesar supaya jelas. Gambar 1 dulu. Ininya diklik. Yaitu istimewanya kalau ini jadi vektornya ini ya, vektornya. Aduh, ini kok tulisannya di sini begitu ya. Sebentar. Tulisnya kalau di situ gitu. Kecilin dulu. Vektor X-nya itu kan sama dengan populasi 1, populasi 2 gitu. Oke. Nah, keistimewaannya kalau ini kurva solusi di bidang di bidang fasa. Jadi sumbu horizontalnya X1, sumbu vertikalnya X2. Nggak ada T-nya nggak kelihatan. Nah, kalau ini dx1 dt 0, artinya ini garis X1 null Klein. X1 null Klein. Kalau dia X1 null Klein, berarti dx1 dt-nya 0. Artinya kalau ini 0, ini berarti X1-nya nggak berubah ya. Udah nggak bertambah lagi atau nggak berkurang. Turunannya 0 berarti konstan X1-nya. Nah, kalau X1-nya konstan kan grafiknya harus berbentuk tegak gini.
Ya. Misalnya X1 sama dengan 2, ya ini X1 sama dengan 2 itu ya. Nah, sepanjang garis null X1 null nilai X1 harus konstan. Jadi hanya di X1 null. Jadi di sini misalkan, ini X1 null. Maka kurva solusinya harus garis singgungnya itu tegak. Karena X1-nya nggak berubah. Ya di luarnya nggak usah tegak, di sini nggak tegak ya. Tapi pas di garis X1 null, nilai X1-nya udah nggak berubah. Jadi kalau nggak berubah, X1-nya konstan, maka dia tegak. Jadi ini nanti kalau di ujian harus jelas nih, kalau ini X1 null, kurva solusinya tuh motongnya di sini tegak. Nggak boleh kurva solusinya kayak gini gitu. Nah ini kan nggak tegak di sini. Ya. Semua kurva solusi itu banyak karena memuat konstanta tadi. Semua yang memotong X1 null tegak. Yang memotong X2 null itu dx2 dt 0. Artinya X2-nya konstan. Kalau X2 konstan, X2 tuh garis yang tegak. X2-nya konstan tuh harus mendatar ya. Nah, kalau memotong X2 null ini semua garis singgungnya datar. Horizontal. Semua. Begitu ya. Itu yang ke-1. Keistimewaan garis null dengan phase portrait. Phase portrait itu kurva solusi di bidang fasa. Karena ada juga kurva solusi yang sendiri-sendiri. Ini T-nya, ini X1-nya, kemudian ini T, ini X2. Nah, ini solusi di bidang XY biasa. Yang kedua, keistimewaannya. Dua buah kurva solusi tidak mungkin berpotongan. Ya. Kenapa nggak mungkin berpotongan? Karena kalau berpotongan, di titik itu nanti nggak tunggal fungsinya. Gitu ya. Fungsi solusinya. Oke. Itu sih nggak terlalu penting. Yang penting lagi ini. Garis yang dibangun oleh masing-masing vektor eigen. Ini, kalau yang ini yang coklat ini vektor eigen. Itu merupakan solusi. Kenapa? Karena tadi kita lihat solusinya berbentuk ini. Oh, atau saya tulis lagi di sini. Nah, saya tulis lagi. Ini di crop dulu untuk menjelaskannya. Jadi ini mikir ya. Oh, udah kualitas. Kenapa garis yang dibangun oleh masing-masing vektor eigen merupakan solusi? Kita lihat tadi, solusi itu bentuknya apa? X sama dengan C1 pangkat lambda 1. Sorry, pakai V, pakai X tadi supaya cocok. Pakai X ya. Vektor eigen 1 ditambah C2 pangkat lambda 2 V2. Mana T-nya ini? Lambda 1T V1 tambah lambda 2T V2. Gitu. Nah, itu C1 dan C2 konstanta berapa aja? Coba kalau saya ambil C1-nya 0, kalau C1-nya 0 untuk C1 sama 0, maka solusinya berbentuk C2 pangkat lambda 2T kali V2. Nah, ini adalah, lihat, ini skalar. Ini skalar pangkat ya. Pangkat sesuatu ya hasilnya bilangan. Kali vektor V2. Jadi ini tak lain adalah kelipatan dari V2. Vektor pakai panah. Kita lihat, ini tadi V2 vektor eigen. Ini
konstanta hasilnya. Ya, konstanta, bilangan. Ini bilangan, ini bilangan. Jadi hasilnya ini adalah kelipatan dari V2. Jadi kalau ini nggak tahu yang ke satu, yang kedua yang mana ya. Katakan ini yang kedua, vektor eigennya. Maka semua kelipatan vektor eigen ini, kelipatan ini kalau digambar, gambar aja satu vektor eigen, kemudian semua kelipatannya itu tinggal tarik sejajar. Nah, semua kelipatannya ini merupakan solusi. Gitu ya. Ini kan ini solusi untuk C10. Dengan cara sama, kalau C2-nya yang 0, kita lihat yang ini solusi. Kelipatan V1. Kalau vektor eigennya yang ini, nah semua kelipatannya itu solusi. Jadi vektor eigen dengan semua kelipatannya itu solusi. Ya. Dengan demikian, kurva yang biru juga solusi ya, semua solusi itu. Nggak boleh memotong vektor eigen, karena dua solusi nggak boleh berpotongan. Jadi yang coklat solusi dari ini. Yang biru solusi dari ini. Nah, yang coklat dengan yang biru nggak boleh berpotongan vektor eigen. Jadi ingat, kurva-kurva solusi tidak boleh memotong vektor-vektor eigen. Kurva-kurva solusi boleh memotong null Klein ya, tapi tadi ada keistimewaannya. Motongnya tegak atau horizontal, tergantung null Klein yang mana. Oke. Kemudian vektor eigen yang ini kelipatannya dengan vektor eigen yang ini juga nggak boleh berpotongan. Tapi ini kelihatannya berpotongan di 0, 0 ya. Nah, sebenarnya kan vektor eigen tuh nggak boleh 0. Syaratnya dinamakan vektor eigen itu nggak boleh 0. Jadi ini nggak termasuk ini. Ini bolong di situ ya. Aduh, mana? Ya, gedein ya. Jadi meskipun coklatnya saling bersilangan, tapi di 0, 0 nggak termasuk. Dia bukan vektor eigen. Oke, lanjut lagi. Nah, kurva solusi tidak mengalami. Oh, ini udah tadi. Karena yang coklat itu vektor eigen itu solusi, maka kurva yang biru nggak boleh memotong vektor eigen. Kemudian kurva solusi akan konvergen ke garis dibangun, ke garis atau ke garis yang dibangun oleh vektor eigen yang dominan. Nanti kita lihat di contoh aja itu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena ini bentuknya seperti ini. Nanti yang menang itu yang lambdanya lebih besar. Katakan kalau ini lambdanya 1, ini lambdanya 2. Kalau T-nya besar sekali, yang ini ketilep E pangkat 1T, ini E pangkat 2T. E pangkat 2T jauh lebih besar kalau T-nya jangka panjang. Jadi nanti akan didominasi oleh arahnya oleh vektor eigen yang dominan, yang lambdanya lebih gede. Oke, begitu ya. Ini dasar nanti untuk membuat kurva solusinya. Nah, sekarang kita baru menghitung. Dan nanti menggambarnya harus mengikuti yang halaman sebelumnya. Nanti saya ulang lagi ya. Tentunya kalian belum hafal banyak ini. Nah, definisi. Nilai kestabilan pada X sama 0, ini nilai keseimbangan ya. Nilai keseimbangan ini bersifat kestabilannya disebut saddle bila kedua nilai eigen dari matrik koefisiennya berupa bilangan real dan berlainan tanda. Kenapa jadi saddle? Kemarin udah ya, saddle itu mendekat kemudian menjauh. Solusinya mendekat menjauh. Kita hitung di contoh berikut.
Kita cari solusi dari ini. Udah lupa lagi coba. Nyari solusinya gimana tadi? Cari nilai dan vektor eigennya. Kemudian masuk ke rumus C1 E pangkat lambda 1T kali vektor 1 tambah C2 E pangkat lambda 2T vektor 2. Jadi dari sini kita cari nilai dan vektor eigennya. Mencari nilai eigen gimana? Kita hitung determinan apa? A min lambda I dibuat 0. Ini isinya apa? Kalau A-nya ini? Min lambda gitu kan ya? 1, 2, min lambda. Min 1, min lambda. Mana ini penghapusnya hilang. Min 1 dikurangi lambda. Determinannya harus 0. Coba hitung berapa lambdanya. Kalau nggak ngitung kita kuis yang model gini. Oke, ini nilai eigen dan vektor eigennya sudah dihitung manual di papan tulis, nggak direkam. Diperoleh ini. Nah, kalian ini boleh nanti V1-nya sebenarnya semua kelipatan ini. Gitu ya, dan kelipatan ini 55 juga boleh, 10 boleh, min 11 boleh gitu ya. Nah, kemudian solusi umumnya ini tadi udah saya tulis di papan. Oke. Dengan syarat awal ini kita bisa menghilangkan konstantanya. Gimana menghilangkan konstantanya? Coba saya crop ya. Menghilangkan konstantanya tinggal disubstitusikan aja. Saya tulis di sini. Jadi kita lihat waktu T-nya sama dengan 0, maka masukkan aja solusinya sama dengan, masukkan ke sini X0 menjadi C1 E pangkat min 2 itu ya, min 0 ya, T-nya 0. E pangkat 0 itu 1, min 1, 2, ditambah C2 E pangkat berapa tuh? 0, T-nya 0 ya, kali 1, 1 sama dengan ini. Min 2, 2. Saya kalikan satu per satu yang ruas. Ini penjumlahan. Min C1, 2C1 ditambah C2 apa? C2 sama dengan min 2, 2. Nah, jadi saya punya apa? Min C1 ditambah C2 min 2, 2C1 ditambah C2 sama dengan 2. Dari sini dicari C1, C2-nya. Kalau dihitung dapat ini. Gitu ya. Lalu satu soal gini panjang sekali nanti ya. Nyari nilai eigen, nyari vektor eigen, mencari konstantanya, menggambarnya di halaman berikutnya, dan menggambar solusinya masing-masing terhadap T. Nah, yang penting di sini sekarang, kalau nilai eigennya yang satu negatif, yang satu positif, itu akan menjadi saddle. Jadi dengan bertambahnya nilai T nanti ini akan menjauhi 0, 0. Yang ini dengan bertambahnya nilai T awalnya mendekati 0, 0. Jadi mendekat nanti menjauh. Kurva solusinya. Baru datang. Dari mana? Oh, belum direkam barusan. Jadi langkahnya saya ulangi. Untuk mencari solusi sistem persamaan diferensial ini, cari nilai eigen dari A. Itu ya, udah. Cari vektor eigennya. Ingat vektor eigen bisa kelipatan. Jadi bisa aja ini 2, 2, 3, 3, min 1, boleh.
tuliskan solusinya. Kemudian setelah itu gunakan syarat awal yang diberikan, masukkan T-nya 0 ke sini, dan itu harus sama dengan syarat yang diberikan. Nah, dari sini dihitung C1, C2-nya, jadi dapatlah solusinya. Balik ke slide-nya ya. Nah, jadi sekarang kita lihat solusinya, gambarnya. Kenapa gambarnya seperti ini? Kalau satu negatif, satu positif, dia akan saddle. Nah, saddle-nya itu melihatnya gini. Kalau T-nya membesar, ini lihat solusi umumnya. Kalau T-nya membesar, akan dominansi ini ya. Bayangkan T-nya 100. Ini mah E pangkat min 200. E pangkat min 200 itu berarti 1 per E pangkat 200. Kecil sekali. Itu akan, sorry. Saya mundur sedikit. Saya belum cerita menggambar null client-nya. Nggak dihitung di sini. Ini mana? Yang biru ini adalah garis null client. Di sini belum dihitung ya. Mau dihitung null client-nya? Nah, balik ke slide-nya. Maka kita gambarkan. Saya mau perbesar supaya kelihatan. Yang pertama dulu. Ini X1 null client, X2 null client. X2-nya Y sama 2X gitu ya. Vektor eigennya tadi, vektor eigennya mana? 1,1. 1,1. Ini 1,1 vektornya. Dan semua kelipatannya. Jadi digambar garis lurus. Kelipatannya termasuk kelipatan positif dan kelipatan negatif. Vektor eigen. Dan satu lagi vektor eigennya ini. Apa? Min 1,2. Ambil aja. Min 1,2. Titik ini. Nah, bikin semua vektor ini. Kelipatannya gambar garis lurus. 0, nggak termasuk. Jadi kalau gambarnya lengkap ini 0, harusnya dilingkari ya. Karena memang nggak boleh berpotongan. Tadi dua vektor eigen ini nggak termasuk kosong. Di yang coklat itu nggak termasuk. Nah, kurva solusinya sekarang menggambarnya gini. Kita lihat. Kalau T-nya besar, membesar, maka kalau T-nya membesar, yang ini dominan. Yang ini mah mengecil ya. Jadi kalau satu positif, satu negatif, dia akan saddle. Dengan kalau T-nya membesar, ini kan bilangan ya. Yang saya bulat-bulatin terus ini bilangan. Ini juga bilangan. Tapi bilangan ini makin kecil. Ini makin besar. Jadi solusinya akan mendekati vektor eigen yang kelipatan satu-satu. Jadi akan mendekati mana? Yang satu-satu yang ini. Nah, solusinya akan mendekati itu. Dan membesar terus. Jadi dia berbentuk seperti ini. Mendekati ini. Ininya tinggal disambung. Kalau T-nya kecil. Ya, kalau T-nya kecil. T-nya katakan min 5 atau min 10. Malah yang dominan ini. Ya. Kalau T-nya kecil, yang ini malah kalah. T-nya min 10. T-nya min 10. Ini jadi E pangkat 20. Yang ini E pangkat min 10. Ini kalah. Jadi waktu T-nya kecil, dekat ke vektor eigen yang ini. Jadi gambarnya ini. Ini tadi vektor eigen yang nggak dominan, yang dominan, yang positif. Waktu T-nya kecil, dekat dengan yang ini. Garis coklat ini. T-nya besar dekat dengan ini. Maka bentuk kurvanya seperti itu. Sama dari atas begitu. Kalau dilihat ini. Awalnya dekat yang ini. Waktu T-nya kecil. Waktu T-nya besar dekat yang ini. Maka grafiknya gitu.
Nggak mungkin motong tadi ya, nggak mungkin memotong vektor eigen. Yang di sini sama, awalnya harus dekat dengan yang ini, kalau T-nya kecil, kalau T-nya besar dekat dengan yang ini. Jadi dari sini ke sana panahnya. Yang bawah sama, dari yang ini ke sini. Dan sifatnya saddle kalau satu positif, satu negatif. Mendekat, kemudian menjauh. Paham nggak gambar solusinya? Bingung? Bingung. Nah, bagian yang ini gambarnya, bagi yang nggak hadir, nanti tanya temennya, karena saya gambar di papan tulis nggak direkam. Nanti harus bisa menggambar ini. Hal lain masih ada tambahan. Kalau memotong X 1 nullline itu harus tegak ya. Nih, garis singgungnya tegak semua di sini. Jadi nggak boleh miring, misal kurvanya miring gitu. Jadi kalau udah saya gambar nullline-nya pas yang memotong ini harus tegak, nggak boleh gambar kurvanya misalnya gini. Ini nggak boleh. X1 nullline harus tegak. Ini salah. Harus setiap memotong X1 nullline harus tegak dia. Nah, itu di situ. Sini ya. Paham? Kalau memotong X2 nullline harus mendatar karena X2-nya harus konstan. Nih, memotong mana X2 nullline ini garis ini. Begitu memotong ini horizontal semua. Nah, soal C2 kalau di ujian bikinan Pak Oki pasti susah. Kemudian saya mau menggambar kurva solusinya masing-masing. Coba setelah dapat ini. Saya crop ke sini. Jadi rekamannya kepotong-potong ya, nggak apa-apa. Kalian yang hadir mah mengikuti penuh. Sekarang mau digambar kurva solusinya. Salah. Nanti dicoret lagi. Itu saya. Ini kamu. Tegak. Coba pinter nggak sih profesor? Pintar. Jadi sekarang saya mau menggambar kurva solusinya. Kalau ini namanya solusi juga di bidang fasa. Kalau bidang fasa tuh digambar interaksinya antara X1, X2. Nah, kalau sekarang saya mau gambar ini T, ini X1. Kita lihat yang merah aja 1 biji ya, yang memenuhi syarat awal. Ini awalnya waktu T0, X1-nya berapa? -2. Berarti berangkat dari -2. Ya, si X1-nya ini kan -2 di sini, awalnya di sini. Dengan berangkatnya waktu, dengan bertambahnya waktu, kita lihat X1 gimana nilainya. Kalau X1 tuh sumbu horizontal, jadi kita lihat dia bertambah ke kanan atau ke kiri. Kita lihat ini, bertambah gitu kan. Bertambah sampai X1-nya sekitar berapa ini? 1,5 itu ya. -1,5. Bertambah dia. Saya pakai hijau. Bertambah mendekati -1,5. Salah, -1,5 mah. Cuma segitu kan. Tinggian bahkan. -1,5. Udah gitu, menurun lagi. Ini kurva merah kan bergerak ke kiri. Bukan ke bawah yang ngelihatnya ke kiri kanan. Kurva merah di sini ke kiri. Turun lagi. Kemudian turun terus. Ya udah turun terus, biarin aja. Asimptotik ke garis itu ya. Ya udah biarin aja, tapi nilainya turun terus. Itu si X1. Ini ya. X1 perjalanannya dengan bertambah waktu. Yang X2 gimana? Yang X2 saya gambar pakai coklat atau ini ungu. Si X2 ini X2 juga mau digambar di sumbu yang sama. Awalnya nilainya 2. 1, 2. Awalnya di sini.
Kalau X2 itu sumbu tegak. Jadi kita lihat ini atas bawahnya. Ke bawah terus ya. Bahkan X2-nya nanti nilainya di sini 0 ya. Nilai X2-nya kan di sini 0. Jadi turun sampai 0. Nilainya 0, ini di sini 0 X2-nya. Lihatnya tegak. Tegaknya ini 0, kemudian di sini negatif. Ya udah turun terus. Nah, begitu. Susah ya kalau kualitatif, analisa kualitatif susah. Maka jadilah di sini. Nah, begitu. Ini nggak harus berdekatan ya, kita nggak tahu, pokoknya masing-masing. Yang X1 naik sedikit, kemudian turun terus. Tergantung, kalau yang ini sumbu tegaknya sumbu X1. Kalau untuk grafik yang ini sumbu tegaknya X2. Boleh mau digambar sendiri-sendiri. Ya ini disatuin. Kalau sendiri-sendiri ya bikinnya ini. Ini X1, ini T. Dapat grafik yang hijau. Terus satu lagi X2, ini T, dapat grafik yang itu. Ya tulis aja, ini makanya saya pakai warna. Ya kalau yang hijau, ini sumbunya sumbu X1. Kalau yang ungu, ini sumbunya sumbu X2. Nah gitu saja udah. Yang penting ini di grafiknya yang ini yang X2, yang ini X1. Sumbunya orang udah tahu itu. Oke, saya melanjut. Sekarang ke yang tipe nodes. Kemarin nodes itu apa? Semua mendekat atau semua menjauh. Ada dua macam nodes ya. Yang pertama dulu, ini. Kalau matriksnya ini, X0-nya ini, tadi langkahnya kita cari apa? Cari nilai eigen gitu ya. Cari nilai eigen, cari vektor eigen kan? Ini udah dihitung langsung. Nilai dan vektor eigennya ini. Bisa kelipatan ya. Ini harusnya ada S-nya. Ada S, tapi lagi dingin jadi nggak pakai S. Kalau dihitung kayak tadi ada S kelipatan ini. Udah sama aja caranya. Solusinya ya C1 pangkat ini, C2 ini. Nah, menggambar solusinya. Saya manual lagi ya. Jadi di pause lagi. Udah mulai jenuh nih. Udah 35. Nah, masing-masingnya mah gampang ya. Jadi ini diberikan syarat awal. Syarat awalnya waktu T-nya 0, X1-nya 2, itu X1-nya 2, X2-nya min 1. Ini titik ini. Ikuti kurva solusi biru yang udah dibikin sebelumnya. Jadi dengan bertambahnya waktu, si X1 nambah ini naik kan. Ke kanan naik. X2 juga naik. Jadi kita gambar di bawahnya. X1 awalnya 2. Ini. Kemudian dia naik terus. X2 ngelihatnya tegak. Juga naik terus. Ini mungkin nabrak 0 ya. Karena ini kita nggak gambar. Nggak tahu di sini. Kalau ini nabrak 0. Ya X2-nya pernah 0. Tapi naik terus. Nah lu susah rasain. Ngebut satu lagi. Ini nodes yang kedua. Nodes yang kedua, lambdanya dua-duanya negatif. Kalau lambdanya dua-duanya negatif, maka selalu mendekati titik 0. Tinggal menggambar lengkungannya. Gitu ya. Menggambar lengkungannya. Jadi, ya tentunya gambar vektor eigennya. Kemudian tadi usul dia gambar null client-nya. Kita lihat ini. Kalau saya berangkat
katakan dari titik ini, ujung-ujungnya kalau T-nya membesar, ini lebih cepat 0 kan? Kalau T-nya membesar, nanti dia harus sejajar dengan vektor ini. Ini lebih dominan. Ini -1, ini -4, lebih kecil. Jadi harus mendekati vektor eigen yang -1, 2. Sejajar bukan mendekati ya. -1, 2. Yang -1, 2 mana yang ini? Jadi kalau dari sini T-nya membesar harus nantinya sejajar vektor yang ini. Dan selalu menuju titik 0, 0. Kalau dua-duanya negatif, dengan membesarnya T ini akan menuju 0, ini menuju 0. Tapi lebih dominan ini nilainya. Ini lebih cepat 0-nya, lebih habis. Kemudian tadi dengan pertolongan nullplane kita tahu lengkungannya harus gini. Nggak mungkin terbalik lengkungannya. Nah, ini karena di sini harus, ini pasti X2 nullplane nih. Horizontal, yang ini harus tegak. Latihan yang gini, karena keluar soalnya yang gini. Hampir tiap tahun. Dengan diganti-ganti matriksnya aja. Kemudian yang memenuhi syarat awal, ini yang awalnya 2,-1, X1-nya 2, ininya -1, ini digambar masing-masing caranya seperti tadi. X1-nya kalau kita lihat menurun terus ke kiri terus grafik ini. X1-nya mula-mula 2, menurun terus menuju ke 0. X2-nya lihat tegaknya. X2 awalnya -1, kemudian menurun ini ke bawah sampai sini, ke bawah, kemudian naik lagi menuju 0. Aduh, pusing ya. Si Kellen sampai pusing, udah aja WA-an. Jadi kalau dua-duanya negatif, titik ini menjadi stabil global ya. Ya namanya nodes. Yang sebelumnya juga nodes, yang menjauh juga. Kalau dua-duanya menjauh namanya nodes, mendekat juga namanya nodes. Tapi kalau yang mendekat itu ke titik 00, itu namanya stabil global, menuju titik keseimbangan. Nah, ini nanti aja hari Senin depan. Tinggal sedikit, nanti ini contoh aja, udah gitu selesai. Lanjut tutorial nanti. Oke, coba dihayati ya.